Kita tunggu 4 menit lagi, tidak apa-apa ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini sepertinya masih banyak teman-teman yang masih belum masuk. Kita tunggu sebentar lagi ya. Tidak. Tidak apa-apa, Mas Angga. Terima kasih, Suster. Baik, sepertinya bisa kita mulai, Miss Femi, atau masih menunggu? Kita mulai saja. Kita mulai saja ya. Ya. Baik.
Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas kehadirannya di webinar kali ini. Di malam hari ini, mudah-mudahan masih tetap semangat semuanya ya. Baik, bertemu kembali dengan kami Kompas Publishing Indonesia. Untuk kali ini kita akan coba sharing-sharing mengenai dampak chat GPT, GPT, dan robot AI lainnya bagi guru dan siswa. Ini adalah sebagai bentuk komitmen juga dari Kompas Publishing Indonesia untuk terus dapat mengembangkan kompetensi keahlian guru-guru, bukan hanya sekedar keahlian dalam mengajar, tapi juga keahlian-keahlian di bidang lainnya yang mungkin yang kita rasa dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar di sekolahnya masing-masing. Ini sepertinya ini untuk pesertanya sudah ada yang baru, tidak boleh yang baru berbicara, yang baru ikut kali ini, sesi kali ini? Banyak nih, banyak yang baru. Banyak ya? Bagus. Ya, saya sangat senang sekali dengan antusias dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dari sesi-sesinya Kompas Publishing, semakin lama juga semakin banyak peminatnya ya, Miss Emi, alhamdulillah. Ya, jadi nanti ke depannya kita juga akan tetap secara kontinu, secara berkelanjutan akan menghadirkan tema-tema yang lebih menarik lagi ke depannya, dan juga insya Allah ke depannya kita akan coba ada sesi-sesi dari influencer-influencer influencer-influencer yang mungkin Bapak Ibu guru juga sudah kenal di media sosial. Nanti doakan saja semoga itu dapat terlaksana dan pada akhirnya nanti akan dirasakan manfaatnya oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan saya mohon juga kepada Bapak Ibu sekalian tetap berada di grup WhatsApp-nya agar tidak ketinggalan informasi. Dan juga bagi yang belum add atau follow Instagram kita Kompas Publishing Indonesia, boleh nanti silakan di follow ya Pak, Bapak, Ibu-ibu, supaya juga nanti informasinya bisa lebih bervariatif, tidak hanya dari WA, tapi juga bisa dari Instagram dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Nah, saat ini mudah-mudahan saya yakin untuk tema ini juga banyak peminatnya dan juga banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai chat GPT dan robot AI ya. Ini akan dibawakan nanti oleh Miss Femi. Boleh applause dulu buat Miss Femi. Terima kasih Miss Femi. Ya, Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita langsung saja ke Miss Femi untuk memulai sesi ini. Silakan Miss Femi. ya, baik. Terima kasih buat antusias yang sudah ditunjukkan. Kami senang sekali karena topik ini sepertinya lagi hangat-hangatnya ya di dunia pendidikan. Dan sebelum kita mulai, coba kita foto-foto dulu ya. Boleh kita ambil dokumentasi. Silakan teman-teman yang bisa buka kamera, silakan di open cam. Ya, sebentar saja kita dokumentasikan sebentar. Karena masih segar-segar. Nanti kalau sudah malam sudah mulai ngantuk kali ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak ngantuk. Ya, terima kasih. Ada yang sudah buka kameranya. Baik, semuanya boleh dibuka dulu kameranya. Ya, semangat semua ini lagi pada happy. Mungkin malam minggu. Malam libur, besok libur. Besok libur ya, tanggal merah ya. Baik, semua sudah siap ya? Oke, yang tidak bisa open cam tidak apa-apa. Ya, yang bisa silakan dibuka. Kita akan ambil dokumentasi sebentar.
Baik, yang layar pertama 1, 2, 3 senyum. Ya, sebentar ya. Oke, simpan dulu. Yang kedua, baik, yang screen yang kedua. Ya, wah, yang screen kedua nih malah tutup kamera semua. Silakan dibuka. Wah, ya nih. Ya, saya tunggu ini. Kalau yang mau buka kamera ada ya Pak Rionaldi sudah di open cam. Pak Yohanes tadi mau buka tapi nggak jadi. Ya, nggak apa-apa. Set. Ya, oke, silakan ambil pose terbaiknya. Smile. 1, 2, 3. Ya. Bukannya isi ulang. Dikira ditimbang tangan. Tutup tek. Baik. Ya, yang tadi screen pertama juga. Oke, screen pertama sekali lagi karena ini rame kayak baru ada yang buka-buka juga kameranya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Ya, Pak Daniel. Jempolnya mantap, Pak Daniel. Baik, terima kasih. Ya, kita akan mulai. Silakan kalau mau off cam, mau sambil makan, sambil minum, sambil mendengar bareng dengan anak. Ini boleh ya dengan anak-anak karena nanti juga ini kurang lebih topik-topik yang menyangkut dengan anak-anak juga. Baik, saya akan share screen. Ya. Jelas lihat ya. Baik, kelihatan ya screen-nya. Nah, kita akan mulai untuk membahas. Sebenarnya di sini saya tidak akan memberikan materi yang berupa teori-teori ya, tapi kita lebih ke diskusi. Ya. Ya, silakan kalau suaranya masih belum di-mute, silakan di-mute dulu supaya bisa terdengar suara saya dengan jelas. Baik. Ya, semakin malam ini semakin ramai nih kayaknya. Bagus ya, mantap. Nah, kita akan lebih banyak ke diskusi saja ya, diskusi karena ini lebih enak untuk diobrolin daripada untuk dilihat begitu saja ya. Saya hanya memberikan beberapa penyampaian ya yang sebenarnya juga mungkin rekan-rekan guru di sini sudah tahu karena sudah ada yang pakai, tapi kalau ada yang belum pakai kita akan lihat bagaimana bentuknya ChatGPT ya dan robot AI itu. Dan kita akan bahas secara bersama-sama, diskusi bersama dampaknya ya ChatGPT dengan robot AI di sekolah. Saya sudah sebelum menyampaikan ini memang sudah mendapatkan beberapa pemahaman juga di sekolah, beberapa sekolah ya yang memperbolehkan siswanya menggunakan ChatGPT. Jadi di situ saya lihat bagaimana format pendidikan yang akan dicapai itu beda dengan yang sekolah-sekolah pada umumnya yang mungkin masih ada di tempat kita sekarang. Ya, jadi sudah ada yang mulai berubah sistemnya, tetapi ada juga yang masih belum berubah. Ya, di Indonesia kita tahu banyak sekolah-sekolah yang masih fasilitas untuk teknologi internet mungkin tidak semaju di daerah kota besar. Jadi ada kesenjangan antara sekolah yang favorit dan sekolah negeri biasa dan sekolah negeri favorit dan sekolah swasta biasa. Dan sekolah yang tidak favorit sama sekali, baik itu negeri atau swasta. Jadi ada banyak sekali jenjang dan kita ada banyak sekali perbedaan-perbedaan sehingga ada banyak ragam jenis kegiatan pendidikan di Indonesia. Sepertinya kita agak sulit untuk menyeragamkan, tetapi mudah-mudahan dengan diskusi bersama seperti ini, dengan para guru-guru yang punya misi yang punya misi untuk melayani pendidikan di Indonesia, minimal kita mengusahakan kita sendiri dan ke anak-anak didik kita. Ya, mungkin secara instansi kita belum bisa mendapatkan fasilitas yang mendukung,
tetapi kita bisa coba apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Baik, mungkin ada suara-suara yang masih belum di-mute, bisa tolong dibantu di mute ya. Baik, makasih. Baik, saya akan lanjutkan sebentar. Ya, kita akan lanjut. Nah, apa itu ChatGPT? Ya, ChatGPT ini sebenarnya open AI milik Elon Musk ya, dan lagi populer karena memang juga baru diluncurkan tahun 2022 November, jadi belum lama. Dan ketika diluncurkan orang langsung terpana gitu ya, terpana karena apa? Dia ini sifatnya generative pre-trained transformer. Jadi robot ini bisa kita berikan informasi, bisa belajar dari informasi yang kita berikan juga. Ya, jadi kita mendapatkan informasi dari robot, tapi robot itu juga sendiri bisa belajar dari informasi yang kita berikan. Ya, jadi cara kerjanya seperti ngobrol. Bedanya dengan Google itu seperti itu. Kalau Google kan kita pakai kata kunci, tapi kalau di ChatGPT kita menggunakan seperti chatbot, seperti kita ngobrol sama customer service gitu ya. Dan dia bisa kita ajak ngobrol secara berkesinambungan. Misalnya, bisa nggak tolong kamu jelaskan tentang perang saudara di negara ini? Lalu siapa korbannya? Terus kamu bisa nggak tolong buatkan saya laporan-laporan tentang misalnya apa hasil perjanjian dari perang tersebut. Jadi kita bisa ajak ngobrol seperti itu, ya. Dan dia akan berikan informasi seperti layaknya juga ngobrol. Dan kalau misalnya kita memberikan kita misalnya ingin memberikan informasi terbaru kepada robot ya tersebut kepada ChatGPT, kita juga bisa ngajarin dia ya, bisa ngajarin robotnya. Tetapi nanti robotnya kan juga mereka kan juga punya teknologi untuk menyaring apakah informasi yang kita berikan itu benar. Nah, kenapa seperti itu? Karena poin selanjutnya ya, rekod data itu baru sampai tahun 2021. Jadi data tahun 2022 itu belum ada. Coba nanti kalau rekan-rekan di sini sudah coba ini ChatGPT, coba tanya peristiwa yang terjadi tahun 2022, dia akan minta maaf, ya. Dia akan minta maaf karena datanya baru sampai 2021 saja. Tapi kita bisa memberikan informasi kepada dia bahwa di tahun 2022 di daerah ini terjadi kejadian seperti ini. Dan dia nanti robotnya juga akan merekam informasi tersebut, ya. Dan nanti dia juga akan bisa mengkonfirmasi apakah informasi ini benar atau hoax, ya. Jadi cukup canggih sebenarnya. Karena kalau informasi itu hoax, nanti ada, misalnya saya memberikan informasi yang salah misalnya ya, tapi nanti teman-teman yang lain yang B, C, D, nanti mereka juga bisa menyangka, oh informasi kamu itu salah, ya. Jadi misalnya ada si C menanyakan pertanyaan yang sudah pernah saya informasikan ke robot tersebut dan ternyata hasilnya salah, dan si C boleh menyanggah bahwa oh kejadiannya tidak seperti itu, harusnya seperti ini, karena kan kita kayak ngobrol ya, dan akhirnya nanti robot itu sendiri akan mengeneratif ya, dia akan lihat mana informasi yang memang benar-benar benar, bukan yang hoax gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi seperti robot yang bisa mentraining, tapi juga kita bisa training, ya. Nah, Microsoft ini nanti akan rencananya ya akan menjadi investor ChatGPT, sedang dealing. Dan kalau misalnya sudah dealing, nanti akan dipasangkan ke search engine dari Microsoft ya. Jadi search engine dari Microsoft itu bukan Google, tapi Bing, ya. Kalau misalnya teman-teman pakai yang Microsoft Edge, itu kan waktu kita searching itu pakai Bing. Nah, nanti akan dipasang di sana ya, kalau memang deal ya. Ini isu-isunya seperti itu. Baik. Nah, ChatGPT diperkirakan akan dirilis resmi tahun 2023 ya sekarang. Jadi sekarang ini masih trial tapi belum launching resmi. Robot ini bisa belajar sendiri dan menambahkan triliunan database atau informasi di tahun 2023. Ya, jadi di tahun 2023 informasinya akan lebih banyak lagi dibandingkan yang sekarang-sekarang ini. Dan ChatGPT ini juga robotnya sopan, bijak, ya,
menolak untuk menjawab pertanyaan atau permintaan yang tidak pantas atau terlarang. Jadi kalau misalnya kita nanya yang aneh-aneh, nanti dia jawabnya agak diplomatis. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia juga akan mengatakan informasinya belum ada. Dan kalau misalnya ada pun, tapi itu tidak tahu betul atau tidak, misalnya ada yang iseng nih, ada yang iseng aja nih, kiamat itu kapan? Ada yang tanya seperti itu. Nanti dia bisa menjawab dengan teori-teori segala macamnya. Jadi dengan bijaklah dia bisa menjelaskannya. Ya. Nah, kita sebenarnya di dunia pendidikan, kita itu sudah mengenal banyak sekali alat bantu dalam dunia pendidikan. Jadi ChatGPT ini bukan satu-satunya alat bantu atau robot yang bisa kita pakai di dunia pendidikan atau baru, enggak. Ya. Google pun juga bukan barang baru untuk alat pendidikan kita, bukan. Jadi di sejarah robot itu sebenarnya di dalam dunia pendidikan itu sudah cukup lama. Yang pertama, kalkulator. Ya. Mungkin kita sebagai generasi X di sini, mungkin kita masih ingat kalau kita belajar matematika, terus tiba-tiba ada kalkulator, apa yang dilakukan oleh orang tua dan sama guru kita. Mereka kan pasti merasa cemas, wah ini anak jadi nanti nggak bisa hafal perkalian nih, mentang-mentang ada kalkulator. Ya. Tapi apakah kenyataannya kita jadi nggak bisa menghafal perkalian gara-gara ada kalkulator? Enggak kan ya, kita tetap bisa, kita sampai sekarang tetap masih menghafal perkalian, walaupun kita punya kalkulator. Jadi kita menggunakan kalkulator itu sendiri untuk, kalau kita sudah mumet ya. Tapi kalau untuk yang sederhana-sederhana, kita tidak melakukan dengan mesin ya. Saya lihat memang mesin ini untuk mempercepat, tapi kalau kita masih yang sebatas kita masih bisa pikirkan, oh 2 kali 3 itu 6, ya kita kan tidak menggunakan kalkulator. Jadi kalkulator yang sederhana, terus akhirnya lama-lama kalkulator yang sudah bisa masukin rumus, nah itu mulai ya mungkin guru-guru yang mengajar matematika mungkin jadi merasa sedikit was-was, nanti anak-anak bagaimana ini ya, apakah nanti akan tergantung dengan namanya kalkulator? Ternyata apakah kita sangat tergantung kalkulator sekarang? Enggak juga kan ya, 50-50 lah, karena kita merasa kalau kita dalam dunia pekerjaan sekarang ya kita memang harus menggunakan alat bantu, kalau enggak pekerjaan kita tidak akan cepat selesai. Kemudian mulai ada komputer, ya mungkin orang tua dan guru kita zaman dulu mulai merasa, wah anak-anak ini sudah tidak mau mengenal namanya nulis di kertas, maunya ngetik, nulis skripsi nggak mau pakai mesin tik, sudah pakai namanya komputer, enak tinggal copy paste, ya. Nah ada kecemasan seperti itu. Dan sudah mulai juga ada software, ya, ada penerjemah. Sekarang kalau kita ke luar negeri, walaupun kita tidak bisa menguasai bahasa tersebut, dari anak-anak sampai orang tua itu udah nggak cemas, karena kita udah bisa, kita sudah bisa bawa handphone, kita langsung menggunakan AI penerjemah, ya, bisa Google Lens, kita langsung arahkan kamera handphone kita ke misalnya papan jalan yang ada di luar negeri. Kita langsung tahu ini tulisannya apa. Jadi alat-alat seperti itu di satu sisi sangat membantu, kita merasa itu membantu kita. Ya. Silakan rekan-rekan yang beriman. Ya, suaranya. Ya. Terima kasih. Nah, jadi banyak sekali robot-robot jadul sebenarnya yang sudah ada di dunia pendidikan sejak dulu, ya. Dan apakah hasilnya itu membuat kita jadi lebih mengandalkan mesin? Nah, itu kita pikirkan sama-sama, ya. Kita kan sebenarnya juga adalah produksi dari zaman robot kalkulator dan komputer. Nah, kalau yang zaman sekarang Gen Z dan Gen Alpha gini adalah zaman untuk robot AI yang lebih canggih lagi. Ya, baik. Nah, ini yang robot masak ini. Jadi robot masak ini yang sekarang banyak dipakai orang, ChatGPT itu berdasarkan teks. Ya, jadi cara kerjanya yaitu memberikan materi berupa tulisan. Jadi kalau kita misalnya belum pernah baca satu buku, judulnya buku A misalnya ya, tapi kita ingin tahu apa
rangkuman buku tersebut, kita tinggal ngobrol sama ChatGPT. Ya. Apa sih isi dan rangkuman buku yang judulnya A ini? Dia langsung akan memberikan. Jadi keluar semua informasinya. Terus Midjourney. Nah, Midjourney ini adalah robot AI untuk gambar, untuk grafis. Saya yakin di sini banyak sekali yang waktu masih SD, SMP, SMA kalau disuruh bikin seni lukis, seni gambar, banyak yang menyerahnya. Banyak yang menyerah, bingung cara bikin orang gimana, cara bikin ini gimana, memvisualisasikannya bingung. Tetapi sejak ada komputer, ada internet, saya juga lihat anak-anak saya tidak sebingung saya waktu dulu belajar gambar. Karena mereka udah bisa menggunakan cara untuk meniru. Mereka langsung lihat di YouTube dan mereka niru. Dan sekarang bukan hanya meniru dari YouTube. Sekarang sudah ada AI untuk gambar. Mereka hanya tinggal memerintah robotnya. Memerintahkan robot. Tolong buatkan gambar yang nuansa wanita Indonesia dengan baju tradisional, cantik, latar belakang pemandangan Indonesia. 2-3 menit jadi. Dan bagus sekali hasilnya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat hasilnya. Dan mereka langsung bisa bikin poster. Kalau misalnya ada tugas untuk membuat mungkin kita akan bikin poster untuk pariwisata atau apa, itu langsung jadi. 5 menit langsung jadi. Tinggal kasih tulisan, dan anak-anak sekarang sudah bagus sekali. Mereka sudah menguasai editing grafis walaupun masih SD. Anak saya sejak SD pun sudah bisa ngedit tulisan di gambar ya, dan tidak sulit buat mereka. Nah, ini adalah terobosan teknologi robot, dan kita akan bahas nanti. Ini arahnya bagaimana jadinya, ya. Nah, untuk robot Aiva itu membuat musik. Ya, jadi kalau kita ingin membuat ilustrasi musik, klasik, rock atau apa, ya, sudah bisa dibuatkan oleh robotnya juga. Nah, kalau yang simbol lab, ini saya juga belum pernah coba kalau ini, formula matematika. Mungkin kalau sebenarnya ChatGPT pun juga bisa menyelesaikan soal matematika. Ya, jadi misalnya ada soal cerita, kita masukin, bisa lo kasih ini, bisa langsung jalan-jalannya juga persis gitu. Ya, seperti yang memang kita inginkan. Kalau misalnya ada yang pengen cari bahasa program, pengen bikin program untuk bikin program apa gitu ya, pakai bahasa Java atau Java application, pokoknya bahasa untuk coding ya, coding program, itu juga ChatGPT langsung bisa buatkan. Ya, nah ini jadi kecemasan banyak orang, apakah nanti profesi programmer atau arsitek atau seniman itu bisa digantikan oleh robot. Nah, kita akan bahas di situ ya. Nah, sekarang kita coba. Ya. Kan di sini sudah ada yang pakai robot ChatGPT. Saya lihat dulu nih. Ada yang sudah pernah pakai, mungkin bisa. Ya, udah Pak Rionaldi udah ya. Coba saya dulu deh, kalau sharing susah melihatnya. Ada yang sudah pernah pakai ChatGPT? Udah ya. Sudah. Coba saya lihat di chat. Banyak kan sudah nih. Ya. Kalau sudah pernah, berarti sudah kurang lebih sudah tahu. Ada yang belum tahu ya, berarti ya. Kita coba nih, buat yang belum tahu. Saya share screen lagi. Ada yang belum. Ada yang sudah. Iya, ada beberapa yang sudah coba, tetapi sekarang, tapi kadang-kadang gagal, nggak bisa masuk. Karena kayak overload gitu ya. Ya, memang sih ini kan karena trial ya, jadi kadang-kadang suka ada crash juga. Nah, ini bentuknya ya. Bentuknya sederhana, nggak kayak, tidak seperti bayangan kita robot itu wajahnya seperti apa-apa ya, enggak ya. Bentuknya simple saja. Nah, ini bentuknya seperti ini, ChatGPT ya, jadi sederhana karena ini nggak tahu nanti kalau sudah Asyhadu an la ilaha illallah. ya, bentar.
Saya mute dulu. Baik. Nah, kalau sudah launching saya tidak tahu ya, mungkin mereka ada desain yang lebih khusus. Nah, kalau yang belum tahu kita coba praktekin ya. Kita misalnya saya sebagai anak SD deh, anak SD ya. Nah, tolong buatkan puisi tentang kemerdekaan Indonesia untuk anak kelas 5 SD. Ya. Wah, nih, bentar. Memang suka error nih. Bentar ya. Kalau lagi koneksinya, ini memang sebagian ada yang bilang di Indonesia sudah mulai agak overload, jadi suka nggak beroperasional sebagaimana mestinya. Kemerdekaan untuk anak SD kelas 5, mudah-mudahan jalan ya. Nah, tuh ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada tugas bahasa Indonesia, bikin puisi kemerdekaan, ya ini sudah langsung dikerjakan. Dan uniknya, kalau saya yang nanya, dengan mungkin di sini Mbak sini di layar saya ada Mbak Zumratus Sakinah, tanya pertanyaan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Jadi dalam arti kalau kita pengen tahu ini plagiasi atau enggak, sulit untuk dilacak. Ya, sulit untuk dilacak kalau ini bikinan sendiri atau puisi bikinan robot. Sebentar. Nah, ini ya contohnya. Nah, sekarang ini kita lihat, wah puisinya panjang sekali, misalnya ya. Terus kita bilang, tolong buat puisinya 3 bait saja. Nah, 3 bait saja, nggak usah panjang-panjang, kita kasih tahu. Bisa ya robotnya langsung buat. Ya, 3 bait. Ya. Dan misalnya, apalagi yang kita mau tanya, ya bisa kita tanyakan secara berkesinambungan. Ya. Nah, kalau ini kan tentang puisi, coba kita buat lagi misalnya satu topik, misalnya kita pengen bertanya. Kok kayak gitunya sama adiknya? Kok ada aja lah, Bang. Oke. Saya masih mute? Oh, sudah enggak. Coba buat rangkuman buku. Buku apa nih misalnya? Buku pengarang itu gampang. Ya, karangan Arswendo Atmo Wiloto. Misalnya ya. Dia akan coba tanya dulu. Nah, walaupun kita tidak pernah baca buku tersebut, dia bisa merangkum isi buku tersebut. Ya. Ya, seperti ini ya, kurang lebih. Nah, di sini juga banyak, bukan hanya untuk guru saja ya, tapi kita bahas tentang untuk guru dan murid. Tapi sebenarnya ChatGPT ini banyak sekali digunakan juga oleh konten kreator, bikin caption, cari ide, ya. Nah, jadi memang banyak yang mengatakan tidak masalah menggunakan robot ini, tapi format pendidikan atau pengajaran sudah harus berbeda dengan zaman dulu. Jadi di Amerika, banyak sekolah yang sudah tidak memberikan PR. Karena apa? Kalau kasih PR, ya ini yang ngerjain bukan anaknya, yang ngerjain mereka belajar ngambil dari robot. Sebenarnya tidak ada salahnya juga. Mereka kan belajar juga. Tapi yang tidak boleh memang hanya copy paste tanpa mereka memahami. Nah, akhirnya dibuatlah format pendidikan yang
berbeda, bukan hanya menuliskan PR nggak usah, tapi langsung di sekolah, langsung anak-anak itu yang menggali informasi. Misalnya hari ini kita mau belajar tentang materi, tentang listrik misalnya, listrik arus pendek. Nah, silakan cari sendiri muridnya, terserah mau pakai ChatGPT boleh, dan setelah itu guru bisa lihat seberapa keingintahuan anak tersebut dalam mencari. Jadi formatnya sudah seperti itu. Seberapa jauh orang atau anak tersebut punya keingintahuan untuk mencari tentang listrik arus pendek. Kalau dia memang benar-benar ingin tahu, dia pasti akan bikin banyak sekali pertanyaan. Tapi kalau anak ini ogah-ogahan, ya dia paling cuma bikin pertanyaan, apa sih arus listrik pendek itu? Gitu aja kan? Nah, jadi dari sini kita bisa guru-guru yang di sekolah-sekolah tertentu sudah bisa mendrill. Ada anak-anak yang keingintahuannya tinggi, ada yang hanya segitu aja. Dan yang hanya segitu aja itu harus diapain. Karena apa? Ada robot pun nggak ada gunanya. Ya kan? Jadi kita merasa bahwa robot ini nanti akan merusak orang yang pintar jadi bodoh. Enggak. Yang pintar ya tetap pintar. Yang bodoh memang nggak mau nyari gitu, walaupun ada alatnya, benar kan? Karena apa? Kita pun juga seperti itu. Kalau misalnya ada Google, banyak teman-teman yang sudah tahu bisa searching di Google, tapi masih tanya sama tetangga sebelah, tanya sama teman sebelah, ini apa sih? Padahal dia tinggal ngetik, ya, tapi dia nggak mau. Nah, jadi ujung-ujungnya memang robot itu pun akan berfungsi dengan baik kalau memang digunakan dengan baik, dan tidak akan berfungsi dengan baik kalau memang tidak digunakan juga. Jadi akhirnya, kesimpulannya, untuk segala sesuatu yang bersifat akademis, sekolah mungkin sudah tidak harus terlalu pusing, karena fasilitas dari komputer itu ada semua, bisa dicari. Tinggal bagaimana guru-guru ini sebagai fasilitator untuk memotivasi anak-anak, ya, memotivasi anak-anaknya supaya mau mencari dengan banyak. Dan setelah itu mereka bisa mempresentasikan, itu yang penting. Karena skill di masa datang, keahlian yang diperlukan di masa datang itu akademis semua orang anggap bisa semua. Karena akademis itu sekarang kita bisa pelajari di internet. Orang udah bisa bahasa asing. Waktu pandemi, orang langsung waktu pandemi, orang yang bisa menggunakan bahasa asing itu melonjak jauh. Melonjak tajam, ya. Karena mereka belajar selama 2 tahun dan bisa ternyata tanpa guru. Ya, bisa belajar sendiri langsung ngomong. Banyak kan polyglot itu, kalau lihat di TikTok itu, mereka belajar sendiri dalam 2 tahun sudah bisa 2-3 bahasa lancar ngomongnya. Jadi secara akademis, selama IQ kita normal, itu bisa belajar sendiri sebenarnya. Tapi guru yang memotivasi, guru yang mengajar kita untuk mempresentasikan, dan guru yang membuat kita mau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Karena next, ya, untuk masa depan, semua perusahaan itu saling berkolaborasi, bukan bersaing. Kalau bersaing, semua pasti jatuh. Nah, di masa depan itulah kita perlu anak-anak, ya, anak-anak yang memang punya daya ingin tahu tinggi, analitisnya tinggi, terus bisa memanfaatkan robot dengan baik, bukan cuma sekedar bikin pertanyaan, habis itu sudah. Ya. Tapi dia bisa menggali dengan baik dan bisa berdiskusi dan bisa mempresentasikan dan kreatif tentunya, ya, karena kan membuat pertanyaan juga harus kreatif. Jadi guru-guru nggak usah bikin pertanyaan lagi, guru-guru hanya mengajak anak-anaknya untuk mempresentasikan apa yang sudah dia ketahui. Ini di cerita anta beranta dari sekolah yang saya dengar di tempat lain, ya. Nah, sekarang kita lihat yang Midjourney, kita coba, ya. Midjourney ini adalah robot yang tadi saya iseng-iseng, ya, saya buat. Tadi saya buat dengan perintah yang tadi, sebentar. Buat ini namanya tadi. Oke, saya langsung praktekkan saja lah daripada nanti saya cari-cari lagi bingung. Ya. Jadi ini robotnya Midjourney untuk membuat ilustrasi. Ya, jadi operasionalnya itu ternyata di Discord, kita tinggal ketik imagine, ya. Nah, dia akan keluar misalnya Indonesian
food from South Sumatera. Coba kita tunggu ya robotnya bekerja. Nanti kita akan lihat dalam beberapa menit nanti akan keluar tugas yang kita berikan kepada si robot. Ini belum, masih nunggu. Kita lihat perintah saya mana tadi. Nah ini ya, udah mulai digambar nih. Sudah mulai digambar sama dia, sama robotnya. Sebentar lagi akan jadi. Nanti dia akan jadi di pas terakhir. Kita tunggu saja. Nanti akan jelas. Ini antri nih, yang bikin banyak. Ya, kita antri. Nah, lewat nih, lihat. Nah, ini. Indonesian food from South Sumatera. Benar apa salah? Nggak tahu deh, kita lihat dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita tinggal memberikan perintah kepada robotnya untuk menggambar. Dan ini udah bisa langsung kita pakai untuk posting di Instagram, membuat materi untuk artikel dan sebagainya. Jadi kalau anak-anak sekolahan pengen bikin majalah dinding, pengen membuat visualisasi untuk mereka presentasi, ya mereka udah nggak pusing untuk urusan ilustrasinya, ya. Paling tinggal nambah sedikit-sedikit lah, ya. Nah, itu percobaan ya yang kita lakukan. Baik. Nah, bagaimana reaksi kita, reaksi Anda sebagai pendidik? Nah, kita akan diskusikan, ya. Robot AI sudah mengubah paradigma dan format pendidikan masa kini. Apa saja yang berubah? Yang seperti yang sudah tadi saya katakan, guru tidak lagi mengajar, tapi sekarang ini pun sudah banyak beberapa guru yang justru guru yang ngomong sama saya ya. Kalau saya kan bukan guru sekolah yang formal, tapi guru-guru yang formal juga dari sekolah yang formal juga pernah ngomong ke saya. Sebenarnya kita ini sudah sebagai fasilitator, ya, memberikan motivasi, karena anak-anak itu cerdas, udah bisa belajar sendiri sebenarnya. Ya, jadi tugas PR pun tidak akurat, karena yang nulis, yang jawab juga bukan anak itu. Ya, tapi berikan tugas macam project, ya itu masih bisa. Jadi tugas siswa mencari informasi sebanyak pertanyaan yang mereka ingin tahu, lalu mereka jelaskan. Dan murid aktif menjawab, itu sudah. Kalau kita, ya sama lah zaman sekolah kita dulu, kalau apa, kita kalau ditanya, siapa yang mau tanya, siapa yang, kita banyakkan diem ya. Kita banyakkan pengennya guru yang nanya, terus kita jawab gitu. Nah, format seperti ini sebenarnya kurang bagus memang. Ya, sebenarnya jadinya yang kita baru mau jawab, baru berani jawab kalau guru nanya. Padahal kalau kita dalam proses mengajar, sebaiknya memang kita yang masih nol, sebagai murid yang masih nol memang harus bertanya. Ya, jadi dengan adanya tools robot-robotan seperti ini, murid yang kita harap untuk aktif bertanya, tapi mungkin bukan ke guru lagi, tapi memang sudah ada alatnya. Tinggal kalau ada yang dia nggak ngerti, ya dia tanya sama gurunya. Nah, materi akademis dipelajari siswa sendiri dengan bimbingan guru dan diskusi antar siswa. Dan sekolah akan lebih berfokus ke keterampilan non-akademis, ya, yang justru akan diperlukan di masa akan datang. Jadi menurut laporan Future of Jobs dari World Economic Forum, 50% dari seluruh pekerja di dunia akan membutuhkan peningkatan keterampilan pada tahun 2025 mendatang. Nah, ini keterampilannya yang sedang digembar-gemborkan untuk diajarkan kepada siswa. Ya, ini 10 keterampilan yang harus disiapkan oleh pendidik kepada anak-anak murid. Ya, silakan dibaca sendiri. Ini sudah sering ditampilkan di media massa, di media digital. Ya, termasuk di Kompas Kompas Publishing juga sudah pernah posting ini. Jadi ini yang memang diajarkan, ya, karena robot nggak bisa mengajarkan ini. Robot hanya bisa kasih tips, tapi cara untuk bisa jadi kepribadian yang bagus kita harus praktek, dan yang bisa memotivasi untuk praktek itu adalah guru. Ya, nah jadi dengan adanya teknologi seperti ini sebenarnya ada yang takut, wah nanti manusia udah nggak dipakai lagi tenaganya, ya manusia jadi terlalu mengandalkan
robot, terus takut semuanya dikendalikan oleh robot, yang nggak mungkin ya, karena yang membuat robot itu pun juga orang-orang pintar, manusia-manusia. Dan anak-anak yang sekarang kita ajar pun nanti juga adalah calon-calon pembuat robot-robot selanjutnya. Misalnya robot untuk orang yang tidak bisa melihat, itu bagus. Mungkin ada yang pernah nonton drakor startup ya, itu ada cerita bikin aplikasi untuk orang-orang yang sudah tidak bisa melihat. Dengan menggunakan aplikasi tersebut dia bisa jalan keluar sendiri karena aplikasi tersebut bisa memberikan petunjuk, oh kamu lewat jalan ini, hati-hati di depan ada ini, dan misalnya ya. Jadi aplikasi robot itu dibuat untuk hal seperti itu, membuat manusia itu semakin terbantu, bukan bikin manusia semakin merasa tidak dihargai. Baik. Nah, jadi materi yang saya rangkum, ya ini rangkum dari mana-mana saja ya, bukan saya yang tulis juga ya, rangkum semuanya. Nah, kita diskusikan sama-sama, mungkin ada yang mau tanya, atau mungkin ada yang mau kasih pendapat, atau ada yang mau sharing ya, silahkan, karena ini yang nanti mungkin jadi kesimpulan kita. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya bagaimana untuk selanjutnya. Ya, baik, saya stop sharing dulu. Nah, oke, saya buka forum, mungkin kalau ada yang mau berbagi atau ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana kira-kira jadi bentuk pendidikan khususnya di Indonesia untuk anak-anak sekolah yang ada di Indonesia ini, gimana? Baik, silakan. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin ada saran, ingin ada tanggapan atau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand-nya di fitur Zoom-nya. Nanti saya akan coba bantu untuk unmute. Ini sudah ada di set. Banyak nih yang sudah bikin lesson plan, bikin soal, Ya, soal PTS ya. ini sangat menarik ya. Ini pembahasannya, materinya. Wah, nih Bu Indah nih, Ibu, keren. Bu Indah coba cek GPT untuk sintak error. Ternyata bisa kasih tahu ya programnya errornya di mana ya. Wah. Kita ngelihat satu-satu matanya jereng memang kalau programmer itu. ini ada pertanyaan di chat ya, di chat coba lihat. Oh ini ya. Apakah ini artinya chat GPT bisa membantu kita lolos dari Turnitin apa itu? Turnitin ini kayak ini aplikasi untuk melihat plagiasi atau enggak kan. Bisa, banyak yang lewat katanya. Banyak sekali yang lewat. Tidak ketahuan ini tulisan siapa karena dia merangkum dari banyak pihak, makanya banyak yang merasa kalau nulis fiksi, nulis cerita, sekarang orang pada curiga, ini beneran nulis sendiri atau ditulisin sama robot. Ya, nah, itu udah mulai banyak orang curiga. Tapi kira-kira gimana teman-teman, mungkin ada yang mau kasih tanggapan kalau misalnya hal yang berbentuk kreativitas ini gimana jadinya? Ini pertanyaan dari Shirley ya, dia dalam bentuk aplikasi terpisah atau memang terhubung dengan yang lain? Aplikasi, maksudnya aplikasi sendiri. Kalau yang sendiri nggak terhubung dengan yang lain. Jadi nanti coba daftar di OpenAI, ketik aja di OpenAI, itu langsung nanti daftar, login, setelah itu langsung bisa dipakai. Jadi kalau misalnya dan saya belum kasih tahu ya, ChatGPT ini bisa dalam berbagai bahasa. Nah ya, tadi bahasa Indonesia kita udah coba ya, bahasa Mandarin pasti bisa kamu. Terus bahasa Inggris sudah pasti. Rasanya sih bahasa daerah bisa deh. Coba deh teman-teman coba pakai bahasa daerah, mungkin ada yang bisa. Ya. Kira-kira bagaimana mungkin format yang kita akan hadapi di masa akan datang dalam materi belajar mengajar. Ini ada pertanyaan dari Suster Francis.
Bila ini diterapkan di sekolah, ini pasti akan sangat menarik dan para siswa pasti semangat belajar. Saya mau coba bahasa Indonesianya, belum ketemu, Miss. Katanya. Oh bisa, kok tadi saya nggak pakai bahasa Indonesia. Programnya memang bahasa Inggris, tapi kita ketik dalam bahasa Indonesia dia bisa. Oke. Bisa. Terus Bisa. pertanyaan, Bisa untuk belajar bahasa asing tidak, Miss? Termasuk dalam bentuk audio. kayaknya cuma teks deh. Audio nggak bisa. Audio masih Google. Google yang lebih unggul. Atau Alexa. Kalau ChatGPT untuk chat aja, belum bisa pakai audio. Bisa untuk belajar bahasa asing ya, untuk ini aja, untuk tanya-tanya bisa, menerjemahkan bisa. Alexa sama ya, Alexa itu bisa untuk belajar macam-macam juga, sama. Ya aplikasi web untuk belajar bahasa juga. Saya coba buatkan aplikasi Android untuk ChatGPT, bisa install via link. Oke. Bikin di job form. Coba ya. Lihat. Bikin. Oke, berarti ini Pak. Sebentar. Pak Imam membuat aplikasi ChatGPT dimasukin di dalam form, ya. Nah, silakan tuh. Berarti ini pakai loginnya ini dong, pakai loginnya Pak Imam dong. Jadi mindahin, ceritanya memindahkan aplikasi ke form kayak Google Form gitu ya. Jadi orang tinggal tanya di sana ya. Jadi program di dalam program ini, Mas Pak Imam, program di dalam program. Hasil terjemahannya kaku nggak? Silakan dicoba sendiri, Pak. Gampang kok. Coba. Saya nggak pernah coba. Jujur ya, kalau untuk terjemahan saya nggak pernah coba. Ini ada yang pertanyaan Mbak Mustika. Dengan bantuan teknologi ChatGPT, strategi belajar seperti apa yang efektif, terutama untuk subjek MIPA di sekolah menengah atas? Untuk tanya soal matematika rumit, bisakah? Oke. Nah, untuk Mbak Mustika, strategi belajar yang efektif untuk subjek MIPA. Kalau ChatGPT kan dia lebih ke teks ya sebenarnya. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Murid-murid untuk mencari teori-teori seperti itu. Tapi nanti kalau sudah praktek ya nggak bisa pakai ChatGPT, kayaknya nggak bisa. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang ingin sharing ya. Jadi strategi belajar untuk dengan menggunakan ChatGPT untuk subjek matematika dan IPA itu gimana? Ya. Karena ChatGPT juga tetap walaupun kita bilang itu canggih sekali, tetap ada kelemahannya pasti. Ya, saya belum tahu, tapi ada beberapa orang yang ngomong juga kalau ditanya sesuatu ada juga yang nggak nyambung, ada juga yang hasilnya error. Ya, ada juga, tapi kebanyakan sangat terbantu. Kalau untuk soal matematika yang rumit bisa nggak? Coba saja, ya, coba aja bisa apa enggak. Ada yang bilang bisa, dikasih ininya. Ada jalan-jalannya. Cuma kalau yang rumit, serumit apa saya belum tahu. Tapi pernah coba yang simpel-simpel aja. Pernah coba yang simpel-simpel. Kalau yang rumit, kalau misalnya sin cos tangen, nggak ngerti deh. Integral ya misalnya ya. Coba aja. Ini guru SMP Kusuma Bangsa ya dari Palembang nih saya tahu ya. Coba dicoba ya. Jadi menarik ini karena anak-anak kan jadinya mungkin kalau yang merasa rumit malah mungkin ChatGPT bisa ngajarin. Sebenarnya di YouTube pun kan banyak ya untuk belajar seperti itu juga banyak. Cuman bedanya apa? Ya bedanya ChatGPT ini bisa dipakai seperti ngobrol, itu aja. Dibilangin terlalu sangat canggih sekali, saya bilang nggak tergantung ya.
tergantung. Ya, ini Pak Imam ChatGPT juga bisa nulis Arab dan kanji. Ini pernyataan atau pertanyaan nih? Kayaknya Pak Imam sudah Pernyataan. lumayan expert nih di Bisa dia. ChatGPT nih. Boleh Pak Imam kalau misalkan mau sharing-sharing bisa, boleh silakan Pak Imam. Ya, yang sudah pernah pakai. Nah, itu ada yang Pak Hendrik tuh sudah bantu jawab. Untuk matematika rumit idealnya pakai Simbolab ya. Simbolab itu juga AI tapi untuk matematika. Itu boleh untuk Ibu ya, Ibu Herma. Nah, itu bisa coba di Simbolab kalau mau ini. Kira-kira ada yang ingin sharing bagaimana strategi belajar untuk MIPA kalau kita menggunakan robot? Mungkin ada yang mau sharing. Webnya apa? Nih, webnya ini ya, saya sharing sekali lagi ya, share screen. Nih. Ini yang bikinannya Pak Imam nih, loh, di chatbotnya, chat AI. Coba nih kita pakai punya form dari Pak Imam, nah langsung nyambung dengan, nah, ya. Jadi Pak Imam bikin form, nanti tinggal di link langsung. Tapi harus login dulu ya, berarti kan? Oh, login sendiri-sendiri. Nah, saya pakai yang punya saya aja ya, sudah ada. Nah, yang belum pernah coba, silakan ke sini nih. Ini linknya ya. Rekan-rekan yang belum pernah coba, chat.openai.com. Nanti daftar dulu, habis itu kita coba. Nah, coba nih kalau misalnya terjemahkan kalimat ini dalam bahasa apa misalnya? Bahasa Jawa deh ya. Nih, saya kendala nih. Anak-anak sering ulangan bahasa Jawa, saya nggak paham. Misalnya ya. Coba saya mana. Saya ingin makan nasi goreng Jawa. Coba. Nah, bentar. Lagi error. Bentar ya, saya refresh lagi. Nah, ini yang belum pernah coba, silakan ketik nih. Ya. Setahu saya memang ada sekolah yang memperbolehkan ya menggunakan ini, ada juga yang nggak boleh. Di rekan-rekan sekalian, sekolahnya gimana? Boleh pakai atau tidak? Tolong terjemahkan dalam bahasa Jawa halus. Sama Injil. Saya ingin makan nasi goreng. Coba kita cek. Bisa nggak nih robotnya terjemahin? Oh, bisa. Ya. Terus kita tanya, kalau bahasa Mandarin bagaimana? Nah, agak mikir nih. Robotnya mikir. Lagi mikir robotnya. Mungkin lagi nyusun kalimat. Nah, ya Shirley silakan. Mau tanya apa? Ci, tadi kan apa ya, maksudnya kondisinya itu Cici bilang kalau murid-murid tuh malah justru lebih cepat ya, lebih excel, lebih mengerti AI ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Nah, peran kita sebagai guru nih, gimana supaya kita terus bisa mengupdate diri kita juga gitu? Ya. Iya, gimana tuh? Nggak mau ikut webinar dari Kompas Iya. Publishing. Ini sponsor nih. Nah ya, jadi Kompas Publishing itu nanti banyak sekali pelatihan-pelatihan seperti ini supaya guru-guru jadi tidak ketinggalan ya informasi ya. Karena anak-anak Gen Z, Alpha itu kan mereka bergaul ya dengan mereka punya lingkungan sendiri. Akhirnya tahu informasi dari teman-teman yang lain. Dan gurunya belum tentu tahu. Ini bahasa Mandarinnya nggak keluar-keluar nih ceritanya. Jadi Langsung kira-kira diterjemahin aja deh. jadi memang guru harus banyak inilah ya, menurut saya harus banyak
ikut banyak pelatihan, dan banyak sekali sekarang saya senang juga banyak pelatihan yang ada, dan Dignas pun baru meluncurkan aplikasi. Saya share dulu aja ya biar gampang, enak ngomongnya. Teman-teman guru yang ada di sini pasti udah tahu ya. Jadi Dignas juga baru meluncurkan aplikasi kurikulum merdeka ya. Mungkin ada rekan-rekan guru di sini sudah ada yang pakai. Ya, jadi di sana itu banyak sekali informasi-informasi yang up to date tentang informasi pendidikan, informasi digital yang bisa mereka kuasai, dan itu sudah disupport oleh Dignas, Menteri Pendidikan langsung. Mereka dapat tutorial untuk editing gambar. Ada yang kalau memang terdaftar sebagai guru PNS resmi ya, itu memang ada fasilitasnya seperti itu. Nah, untuk guru-guru yang non PNS, yang bukan, yang honorer dan segala macam, caranya bagaimana jadinya? Karena nggak bisa akses ke sana. Saya juga coba untuk akses login ke situ, nggak mungkin, karena cuma bisa masuk ke fitur yang bisa dibaca menunya aja, tapi nggak bisa masuk ke tutorial-tutorial yang lebih khusus, nggak bisa. Jadi untuk guru-guru yang memang nggak bisa mengakses seperti itu, ya kita cari dari tempat-tempat yang lain. Dan salah satunya nanti memang Kompas Publishing pun juga banyak melakukan pelatihan untuk kurikulum. Kita lagi set up website. Untuk materi webinar dan workshop untuk para guru-guru dari bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ini calon gurunya juga nih kayaknya nih. Ya, bahasa Mandarin, terus digital, terus public speaking, class management, psikologi. Nah, saya nggak tahu antusias teman-teman yang di sini bagaimana, karena kita lagi persiapkan itu semuanya. Mungkin ada beberapa yang nanti juga dapat sertifikasi sesuai dengan ketentuan dari Dignas ya, guru yang memang sudah ikut pelatihan selama ketentuannya kan ada 36 jam seperti itu. Nah, itu kita arahnya sedang ke sana ya. Dan mudah-mudahan nanti guru-guru yang ada di Indonesia bisa terbantu untuk meningkatkan skill-nya di berbagai bidang dan informasi-informasi seperti ini. Karena kan hanya beberapa guru yang memang punya apa ya, maksudnya punya keingintahuan tentang teknologi yang biasanya tahu. Yang biasanya nggak terlalu ini yang mungkin nggak tahu juga. Ya, ada yang tahu-tahu aja tapi tidak dipakai, belum pakai kalau belum banyak orang yang pakai. Kira-kira seperti itu yang bisa kita coba untuk support di sana ya, untuk websitenya. Dan nanti di Pak Angga nanti itu ya, kalau nggak salah di aplikasi Big Box kita kan akan ada AI juga ya, nanti Ya, ada betul. AI itu untuk belajar bahasa anak-anak kayak gitu. Ada AI-nya lagi dibikin. Sekarang ada sih AI-nya, saya tadi ada coba, tapi yang simple ya, bukan AI yang rumit, tapi nanti akan ada yang lebih canggih lagi. Jadi kalau nggak ada teman ngomong, bisa tuh ngomong sama kayak Google. Ya, kalau misalkan ini di aplikasi Big Box ada di fitur AI Monty ya. Nanti juga bisa dicoba tuh buka aplikasi Big Box-nya dan coba bisa belajar ngobrol dengan namanya Monty itu ini robot kita, robot di Big Box-nya. Ya. Ya. Nah, sudah terjawab ya? Langsung. Oke, ini saya baca lagi di sini. Thank you. Saya baca ya. Oh, ini tadi webnya apa? Webnya udah ya, tadi saya share ya. Pak Imam kalau mau sharing silakan. Kalau mau buka open mic boleh, mau tulis juga silakan. Ini Pak Hasanuddin, izin bertanya berkaitan dengan 10 keterampilan yang dibutuhkan di masa mendatang. Tapi secara lapangan masih banyak guru yang mencoba membatasi siswa untuk berkembang. Ya, salah satunya melalui pembelajaran yang selalu tekstual. Apakah kemudian dengan hadirnya ChatGPT ini lambat laun bisa mengubah mindset guru-guru lawas? Harusnya ya, kita berharap ya. Karena kan ya zaman kita dulu hafalan terus ya. Karena hafalan sampai sekarang juga. Kalau saya sekarang kita kerja nih ya. Terus kita harus bikin proposal. Kita diminta untuk menceritakan latar belakang sejarah. Toh kita juga nggak ingat, tapi kita googling ya, kita googling dan kita
setidaknya kalau kita suka sejarah, biasanya kita akan lebih drill itu. Tapi kalau kita cukup tahu saja, ya kita cukup tahu saja. Jadi memang nanti anak-anak lebih skillful yang dipentingkan. Dan ChatGPT itu akan membantu mereka dalam membuat segala sesuatu lebih cepat. Ya. Mereka bisa belajar yang mereka sukai, tetapi untuk hal yang tidak mereka sukai pun, mereka bisa tahu dari program. Jadi nggak kayak kita dulu, ya semua harus kita ingat, karena kita kan nggak mungkin cari dari sumber manapun. Kalau zaman sekarang sih, saya rasa sudah harus berubah. Beberapa sekolah di luar negeri ya sudah berubah. Dan kadang saya pernah mengunjungi satu sekolah internasional di sini, dan saya memang lihat memang beda ya pengajaran yang menggunakan sistem support untuk AI itu beda dengan sekolah lokal yang di sini. Jadi kita bisa lihat, saya dulu waktu masih ngajar TK, ya mungkin ini sharing, waktu masih ngajar TK dulu, Pak Angga tahu juga saya pernah ngajar TK. Kita kalau ngasih rapot ke anak TK, ini sekolah yang pakai bilingual lah ya. Anak TK kan umur 5-6 tahun. Waktu kita kasih rapot, anak-anak itu harus mempresentasikan. Ya, mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan. Pakai bahasa Inggris lagi. Dan bisa loh, mereka bisa. Nah, jadi kita memang latih mereka selama 1 bulan sebelum ngambil rapot. Kita akan kasih tahu ini loh yang kalian lakukan. Ya. Nanti kalian ceritakan ke orang tua. Yang kita latihan itu terus-terusan, dan mereka bisa. Jadi waktu ambil rapot, nanti mereka akan jelaskan, oh di worksheet ini saya belajar tentang penjumlahan. Terus pas yang mereka gambar ini, saya gambar ini, saya cerita yang ini. Jadi mereka mempresentasikan. Nah, sedari kecil mereka sudah mempresentasikan. Itu sistem yang memang sebenarnya pendidikan yang harusnya seperti itu. Jadi ya itu, tapi saya tahu beda ya sekolah yang TKA yang sistemnya memang mengadopsi luar negeri, Cambridge atau bilingual kurikulum gitu, dengan yang lokal memang beda. Saya bisa lihat anak-anak mungkin di sekolah yang lebih kecil skupnya, kalau kita suruh maju ke depan aja susah untuk maju ke depan. Sementara di satu sekolah suruh maju ke depan, semua mau maju ke depan. Nah, kan beda ya, beda hasil didikan. Ada yang satu sekolah yang anak-anaknya semua mau perform. Tapi ada satu sekolah yang semua anaknya nggak mau perform, nggak mau maju gitu. Suruh ngomong pun nggak mau. Nah, itu kita harus pikirkan bagaimana yang seharusnya idealnya gimana. Kita sebagai guru, idealnya seperti apa sih? Kita kan memang maunya anak ini bukan hanya mendengar pasif, tapi menceritakan juga apa yang mereka lakukan sehari-hari. Itu sistem seperti itu mungkin yang nanti akan berubah pelan-pelan. Mudah-mudahan ya Pak Hasanuddin, kita juga berharap dengan adanya teknologi ini, mau nggak mau mereka juga mulai terbiasa. Dan saya yakin, saya rasa juga sudah mulai banyak yang terbiasa kok. Ya, guru-guru yang senior-senior sudah mulai dengan senang hati belajar untuk Zoom, harus pencet apa. Memang saya lihat agak struggle ya. Tapi jadi Suster Francis juga sudah cukup, maksudnya memang senior tapi masih berusaha untuk ngikutin apa perkembangan yang ada, karena memang punya keinginan untuk mendidik anak-anak masa depan yang cerah ya. Oke. Terus ChatGPT plus metode pelajaran yang ada, maka tercipta sebuah RPP modul ajaran spektakuler ya Pak Muhtar ya. Mantap, Pak Muhtar udah pakai nih pasti. Christian, saya izin bertanya, sekarang dengan adanya robot AI yang dapat menggambar otomatis sesuai permintaan kita, apakah teknik belajar mengajar kesenian di pendidikan? Nah, ini tadi yang saya tanya, apa menurut teman-teman, rekan-rekan guru gimana? Apakah nanti teknik menggambar akan hilang? Karena ada robot, saya rasa sih enggak. Karena orang yang bikin robot itu harus bisa gambar loh. Ya kan? Orang yang bikin robot untuk menggambar itu harus bisa gambar. Dan harus mempelajari teknis untuk nanti gambar tangan, terus jadi komputer, dia harus punya imajinasi juga. Dan mengimajinasikan itu terus dibikin jadi coding. Dan itu perlu otak yang sangat smart sekali. Saya aja nggak bisa membayangin caranya bagaimana. Ya, jadi saya rasa sih tidak akan punah ya. Seperti kita misalnya sudah punya mesin tik dan laptop, apakah kita berhenti untuk menulis? Enggak juga. Cuma mungkin frekuensinya lebih sedikit.
nggak kayak dulu kita tangannya pegel nulis satu buku catatan langsung habis, kayaknya enggak. Tapi tetap kita belajar menulis kan. Jadi tetap kita belajar menggambar. Anak-anak SD tetap harus belajar motorik untuk tarik garis dan sebagainya, dan saya rasa sih mereka tetap tertarik untuk belajar gambar pakai tangan dulu. Nanti baru diaplikasikan ke untuk cara bikin AI-nya. Jadi itu yang jadi kekhawatiran orang-orang, cuma saya merasa enggak seperti itu, karena tetap banyak orang yang harus dilatih untuk membuat robot pun dia harus tahu dasar-dasarnya. Pak Muhtar, bisa membuat rubrik penilaian juga, sangat terbantu. Ya, mantap. Berarti kan guru-guru nih banyak tugas administrasi nih, saya tahu nih. Wah, tugas administrasinya sangat, itu menghabiskan waktu untuk bikin materi administrasi daripada bikin materi pengajaran. Nah, dengan AI sangat terbantu ya. Pak Daniel, bisa bikin resep masakan. Yeah. Terus, izin bertanya, kalau upgrade to plus range biayanya berapa? Oh, ini ada yang sudah bayar. Ya. Voice user interface. Apakah ada voice user interface di ChatGPT? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Sejauh ini sih saya mungkin cuma teks ya. Ada yang bisa bantu jawab mungkin di chat? Pak Imam pernah memberi perintah ke ChatGPT untuk menulis doa dalam tulisan Arab. Hasilnya langsung dibuatkan lengkap dengan artinya. Mantap. Ya. Ini pertanyaan Christian udah dijawab ya. Ya. Oh, udah dijawab ya. Nih pertanyaannya tidak bisa melalui input suara. Ya, betul. Nggak bisa memang. Masih teks. Ya. ChatGPT bisa membuat sintak bahasa pemrograman kalau yang kita mau, ya betul. Jadi saya pernah dapat informasi juga dari orang-orang yang teman-teman yang bekerja di bidang programming, mereka bilang mereka kalau lagi lupa atau apa, tinggal ketik aja di ChatGPT langsung keluar. Cuman ya tetap aja ya, kalau tes mereka juga harus ngetes itu program jalan apa enggak. Terima kasih. Oke, ini ada suara untuk ChatGPT. Oh, ada. Nah, ini Pak Imam juga ada kasih jawaban. Ya, terima kasih buat rekan-rekan di sini yang sudah menggunakan robot ini dan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih untuk para guru, mungkin orang tua, apakah teman-teman di sini rata-rata support untuk guru-guru yang ada ini, support untuk robot AI ada di sekolah, sama seperti kita mensupport kalkulator. Kalkulator pun kan kayaknya kalau kita nggak bisa mengoperasikan kalkulator, ya kalkulatornya juga salah kan ya hasilnya ya, harusnya ya. Jadi kan tetap anak-anak itu memang harus diajar dasarnya juga kan. Dan sama lah kayak robot ChatGPT juga, kalau kita salah pertanyaannya juga mungkin jawabannya juga tidak tepat nanti. Baik. Ada yang mau sharing lagi? Apakah tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman setuju nanti format untuk pendidikan di masa akan datang, kita akan guru itu akan lebih ke fasilitator dibandingkan hanya mengajar terus di depan. Kita setuju ya seperti itu ya. Guru akan lebih yang membuat anak-anak motivasi untuk latihan seperti waktu tadi saya jelaskan, saya minta anak-anak untuk belajar presentasi, saya hanya memberikan contoh-contohnya saja, tapi nanti anak-anak itu kan yang mengembangkan sendiri, karena kan tiap materi pelajaran yang mereka pelajari kan beda-beda. Jadi itu yang fungsi kita sebagai guru. Jadi ya kita memang harus menguasai banyak hal yang diperlukan oleh anak-anak. Ya, Pak Muhtar, intinya ChatGPT itu menyesuaikan dengan orang yang dihadapinya. Semakin kita dipok, semakin dia bisa mengimbangi. Ya, jadi bisa diajak curhat ya Pak.
diajak curhat bisa dikasih solusi, jangan. Bisa, ada yang pernah cobain juga. Tips, saya pernah lihat tips untuk membuat anak mau makan. Nah, ada tuh yang ngasih jawaban. Jadi ada yang curhat, susah banget kasih anak makan. Bisa nggak tolong kasih tips supaya anak-anak mau makan? Agak lama tuh robotnya mikir, tapi habis itu keluar. Jadi bisa untuk dipakai dipakai untuk belajar sendiri, bisa untuk mengajar, ya. Dan guru mengajarkan empati simpati, betul, ya betul Bu Herma ya, Ibu atau Bapak nih, Ibu ya kayaknya ya. Iya, betul. Bu Herma. Bu Herma, memang jadi ini satu hal yang saya dapat informasi, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu sudah terbiasa dengan komunikasi jarak jauh. Bukan seperti kita yang zaman dulu, kita suka direct, senang ketemuan. Anak-anak zaman sekarang enggak terlalu seperti itu. Apalagi sejak pandemi. Mereka jadi terbiasa untuk, ngapain harus ngumpul-ngumpul. Kan kalau mau belajar bisa di ini. Terus, dan ternyata chatbot, kita mungkin sebagai Gen X yang sudah lebih tua, kita merasa kalau misalnya ketemu customer service yang pakai robot, kan nggak nyaman ya. Coba, Pak Suster Francis, juga guru-guru yang ada di sini, lebih suka ketemu CS yang langsung diketik sama orang, atau ketemu CS yang pakai chatbot? Yang seumuran saya nih, kebanyakan pengennya ketemu CS yang pakai orang ya, kebanyakan ya, karena kita bisa lebih fleksibel nanya. Tetapi berbeda dengan Gen Z dan Gen Alpha. Mereka lebih suka ketemu CS yang pakai chatbot. Karena memang tidak terbiasa untuk interaksi sampai, ya ini kan, maksudnya mereka juga orang yang, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu justru lebih aware dengan keamanan. Ya. Dibilang mereka nggak aware keamanan cyber, mereka aware keamanan cyber. Mereka takut scammer, mereka takut sama hacker. Nggak kayak kita kan kadang-kadang hacker aja yang gimana kita nggak pernah tahu ya, kita ngelihat ada informasi ini langsung oke aja, mereka nggak ya. Saya lihat juga anak-anak saya juga lebih selektif, ini bohongan, ini padahal mereka tidak ada informasi, tapi mereka ada sensitivitas itu karena memang sudah terbiasa hidup dalam teknologi. Nah, jadi fungsinya guru itu memang mengajarkan empati dan simpati, karena mereka tuh belum tentu ada hal seperti itu seperti sama kita, kayak kita dulu gitu. Mereka sudah terbiasa chatting, sudah terbiasa lebih suka chatting, lebih suka ngomong sama, maksudnya chatbot aja bisa diajak ngomong gitu. Kalau kita kan kurang kerjaan banget chatbot diajak ngobrol ya. Kalau mereka bisa diajak ngobrol. Anak-anak kecil tuh saya kadang suka lihat iseng, lihat chatbot itu senang sekali diajak ngobrol, ajak ngobrol Google, ngajak ngobrol Siri, nanya-nanya ya. Dan mereka nyaman gitu karena tidak merasa dijudge, nggak di-reply yang bikin mereka sakit hati mungkin ya, kalau chatbot kan sopan gitu. Dan mereka merasa memang menjawab sesuai dengan kebutuhannya mereka. Tapi akhirnya jadi ke karakter. Nah, karakter ini yang kita harus mau nggak mau sebagai guru, makanya kemarin saya ikut seminar untuk ChatGPT. Ya, 5-10 tahun ke depan memang guru itu fungsinya untuk mengajar karakter. Akademis itu berapa persen, tapi lebih banyak ke karakter dan bagaimana mengajarkan anak supaya lebih berani tampil ke depan dan bisa berkompetisi, tapi juga bisa berkolaborasi. Ya, jadi bukan yang hidup sendiri atau egois atau mereka hanya tidak ada hubungan sosial dengan yang lain. Karena kan memang ini kemajuan zaman, jadi mereka merasa segala sesuatu sudah bisa dipenuhi dalam rumah. Anak-anak sekarang kalau disuruh keluar, nggak males, coba aja. Nggak seperti kita dulu kalau disuruh keluar seneng. Ya sekarang seneng sih, tapi nggak bisa lama-lama. Bentar lagi minta pulang kalau biasanya. Minta pulang, pengen mainan komputer lagi, gitu. Ya, baik. Kesimpulan yang Pak Hendrik nih, kesimpulan yang bisa saya dapat, program ini dapat membantu kinerja dan tugas guru, namun tetap guru harus memegang kendali dalam pengajaran serta mampu mengontrol manajemen kelasnya, sehingga penggunaan program ini sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, mantap Pak. Ya banyak nih
ada film-film tentang AI ya. Saya juga diberikan referensi oleh teman-teman suruh nonton film yang berhubungan dengan AI. Bagus-bagus katanya filmnya. Oh ya, saya sendiri malah belum sempat nonton. Nggak sempat nontonnya. Ya. Jadi kayaknya semua kita respon positif terhadap tool seperti ini karena kita jujur, apalagi zaman sekarang banyak sekali kerjaan. Kalau kita harus mengandalkan tenaga kita, kayaknya nggak sanggup ya. Kita harus menggunakan alat bantu memang. Dan anak-anak pun begitu. Semakin pelajaran yang mereka pelajari lebih banyak daripada kita dulu, ya. Jadi kalau mereka perlu alat bantu dan guru-guru pun juga kayaknya bebannya lebih banyak daripada guru-guru yang zaman dulu kayaknya ya. Lebih banyak yang harus disiapin. Nah, saya rasa ya memang ini sangat membantu dan mudah-mudahan guru-guru yang lain kita sebarkan spirit ini kepada guru-guru yang mungkin belum bisa mengalami pengalaman seperti kita. Mudah-mudahan mereka juga setelah melihat fungsi dari robot AI, mereka juga bisa gunakan ini untuk membuat anak-anak lebih punya daya ingin tahu yang lebih besar. Ya. Mereka pakai ini dengan cara mereka bertanya drill ya. Jadi sistemnya kita anak-anak itu justru mendrilling diri sendiri untuk bikin pertanyaan. Bukan kita lagi, tapi mereka sendiri yang bikin pertanyaan. Dan mereka sendiri yang coba menyajikan jawabannya seperti apa. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, bertanya. Nanti setelah ini dicoba-coba tuh Midjourney. Kalau Midjourney yang tadi gambar itu harus pakai Discord ya. Nanti coba deh. Nanti pasti dia arahin kok. Diarahin cara pakainya seperti apa, harus daftar di mana. Terus ChatGPT juga banyak yang mengatakan walaupun ini berhubungan nanti juga bermasalah dengan copywriting, tapi ya ini kita belum tahu yang masalah copywriting ini nanti akan kedepannya seperti apa ya. Tapi segini deh, ada juga waktu saya kemarin ikut seminar itu ada juga head of school-nya ngomong zaman sekarang ini apa sih yang baru ya. Cerita fiksi, kamu baca cerita fiksi A, pasti kamu akan baca ini nanti akan merasa ini kok ceritanya mirip ya dengan yang kayak ini ya. Jadi memang di dunia ini sebenarnya nggak ada yang baru lagi gitu loh. Jadi dengan adanya teknologi seperti ini sebenarnya juga memang tidak ada yang berarti kita bikin original 100% kreasi gambar orang itu semuanya udah yang terinspirasi semua. Kayak misalnya kita lihat kartun. Kartun itu kan juga udah terinspirasi dari A, B, C, akhirnya terbentuk karakter ini ya. Kebetulan karena belum ada, akhirnya dibikin seperti ini. Tapi kan juga dari sumber-sumber imajinasi yang lain. Nah, sama AI juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa mendrilling robot tersebut untuk membuat satu karakter yang sesuai dengan imajinasinya kita, ya itu sebenarnya karya kita juga sih, bukan karya robot. Karena kan kita sebagai kreatornya kan. Robot itu cuma mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Jadi masalah copywriting itu nanti ya orang bilang ini bukan bikinan diri sendiri, tetapi ada campur tangan pikiran kita tetap. Ya. Jadi ya itu. Dan saya juga baru terpikir sih, iya sih memang nggak ada yang 100% baru di dunia ini ya. Kalau kita lihat dari novel, film, semuanya juga kurang lebih misalnya si drakor bahas yang ini, nanti film dari negara lain kurang lebih ada cerita yang mirip-mirip ya, pasti saling menginspirasi. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Sudah pukul 8, memang pas waktunya untuk kita selesai. Ya, mungkin Pak Angga bisa memberi tambahan atau mau menutup ya, acara. Kalau tambahan seperti saya masih terlalu awam untuk gini. Baik, jadi kalau memang misalkan dari teman-teman sekalian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kalau memang misalkan masih ada yang mau sharing atau yang mau ada pertanyaan, mungkin kita buka sedikit waktu saja. Namun apabila memang tidak ada lagi, kita akan coba tutup sesi malam hari ini.
Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Baik. Doni. Sepertinya kita akan tutup ya sesi kali ini, sesi malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya, kepada teman-teman semuanya telah hadir dan telah mengikuti sesi malam hari ini sampai dengan selesai. Nanti untuk foto-fotonya bisa nanti dilihat di grup ya, kalau misalkan Grup mulai ya. foto-fotonya. Ada yang Nanti nyusul bisa nih? bisa di-share di statusnya, boleh. Baik, terima kasih Miss Femi dan Mas Angga. Ya, Terima kasih semuanya. sama-sama semuanya ya. Dengan Silakan ini kalau ada yang webinarnya saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Terima berlibur kasih, Bu semuanya. terima kasih Pak Daniel, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Terima kasih. semuanya. Malam. Terima Ya. kasih. Selamat berakhir Saya pekan. izin untuk live ya. Ya, Terima kasih, silakan. Sister. Terima kasih, izin ya Mbak. Ya, Terima kasih silakan, Bu silakan. Femi. Terima kasih. Baik, nanti saya akan share rekamannya ya. Buat yang nggak sempat, nih ada yang pengen masuk tapi nggak sempat, masih di jalan, kita share di grup. Makasih Wendy. Wendy teman sekelas, Oh ya. teman sekolah. Oke. Ya, udah. Ya, udah ya. Pak Angga, thank you Ya, ya. Miss. Ya, thank